datar. Oh my god. Oke, jadi untuk platyhelminthes itu artinya cacing pipih atau cacing datar. Seperti planaria, cacing hati, kemudian cacing pita gitu. Itu namanya triploblastic acelomata. Acelomata A itu tidak ada, celomata itu rongga. Jadi mereka tidak berongga, makanya pipih flat, nggak ada rongga tubuhnya, ya. Triploblastik tubuhnya ada 3 lapis, ektoderm, mesoderm, endoderm, begitu. Silakan yang ada yang mau tanya lagi, boleh di chat di sini, boleh di apa nih, di line boleh ya. Kompetisi. Nah, kompetisi itu ada 2 ya. Ada kompetisi intraspesifik, ada kompetisi interspesifik. Kalau intraspesifik terjadi pada spesies yang sama. Contoh, Fajrul sama Kristo memperebutkan Hudia, asik. Nah, berarti Hudia dengan Kristo dengan Fajrul saling berkompetisi untuk memperebutkan Hudia. Kalian satu spesies, nah makanya disebut dengan kompetisi intraspesifik gitu, ya. Nah, tapi kalau interspesifik itu beda spesies kompetisinya. Contoh, ada harimau, ada juga singa. Mereka hidup di padang rumput misalnya. Ternyata mereka ini berkompetisi untuk apa? Untuk memperebutkan atau untuk mempertahankan wilayah mereka. Nah, singa dan juga harimau itu kan sudah beda spesies, makanya disebutnya kompetisi interspesifik. Begitu. Lanjut. Jaringan dewasa yang memiliki organel sel lengkap itu siapa? Kemudian memang jaringan lainnya ada yang nggak lengkap. Oke, good. Biasanya kalau mereka memiliki memiliki organel sel yang lengkap, itu biasanya jaringan yang atau sel yang masih hidup gitu. Contoh, apakah silem termasuk sel hidup? Tidak. Silem itu sel disebut sel mati. Artinya si isi selnya sudah tidak ada, hanya tinggal dinding selnya doang. Tapi kalau meristem hidup nggak, Bu? Hidup. Oh, berarti organelnya pasti lengkap. Cuman nanti ada, karena meristem itu aktif membelah, ya. Jadi ada salah satu bagian selnya yang lebih dominan. Contohnya inti selnya lebih besar. Karena fungsi dari meristem itu untuk membelah, ya. Jadi diciptakan hanya untuk membelah, membelah, membelah. Pasti inti selnya lebih gede. Tapi kalau parenkim itu si vakuolanya gede, inti selnya kecil. Karena parenkim itu dikhususkan untuk menyimpan. Jadi sebagai organel untuk menyimpan atau jaringan untuk menyimpan. Semua bisa disimpan dalam parenkim kecuali uang. Oke. Nah, jadi pokoknya kalau misalnya membedakan si suatu jaringan atau sel itu organelnya lengkap atau tidak, biasanya dilihat dari sel itu sel mati apa sel hidup. Nah, itu jadi harus tahu dulu itunya. Oke? Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada orang punya kariotip 47, misalnya di sini XYY, itu disebutnya sindrom Jacob. Nah, biasanya memang kalau tidak ada sindrom Jacob, biasanya juga disebut laki-laki super. Memang penampakannya seperti laki-laki biasa, ya. Cuman di sini ada perbedaan. Mereka lebih antisosial, agresif, berwajah kriminal, jahat, kayak psikopat lah gitu. Itu namanya laki-laki super. Kalau misalnya di situ Bu nggak ada pilihan sindrom Jacob, ya udah laki-laki super aja kalau nggak ada gitu, ya. Tapi biasanya yang ngebedainnya dari perilakunya aja udah beda. Mereka antisosial, kriminal abis. Biasanya kalau lagi diem, si matanya suka dicolokin pakai pisau sendiri. Gini aja. Kan horor ya gitu. Itu saking
memang karena kelainan kromosom, jadi mempengaruhi semuanya. Oke? Yo, silakan bertanya lagi. Oke, mekanisme yang bukan manakah berikut yang bukan mekanisme untuk membawa materi ke dalam sel? Nah, sebetulnya biasanya sih materinya itu berupa zat padat atau zat cair gitu loh. Kalau misalnya zat padat namanya fagositosis, proses makan. Tapi kalau misalnya dia yang dibawanya adalah zat cair, berarti itu pinositosis gitu ya. Karena di sini membawa materi ke dalam sel, berarti kan proses masuknya materi ke dalam sel gitu ya. Berarti di sini ya sesuatu yang bisa dimasukkan aja ke dalam sel, berarti bisa zat padat, bisa zat cair. Nah, kita lihat di sini yang bukan itu adalah eksositosis, karena eksositosis bukan pemasukan tapi pengeluaran. Jadi jawabannya 4 saja gitu. Kemudian bentar ya, satu-satu Ibu jawabnya ya. Pada fotosintesis, reaksi pengikatan CO2 berlangsung di dalam apa? Nah, untuk pengikatan CO2 atau fiksasi CO2 ini berlangsung di dalam kloroflas ya, yang B. Kemudian, bentar. Fotosintesis yang berlangsung dalam kloroplas terjadi proses berikut. Penguraian air oleh energi cahaya. Oke, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia, iya. Pengikatan karbon dioksida dari udara. Oke. Jawabannya 1 2 3. Yang A, ya. Untuk nomor 3 4. Jika ada kultur sel berhijau daun, dialirkan CO2 dan disinari, maka akan terjadi apa? Sebentar. Intermezzo ya. Ayo bobol sana sama. Bundanya lagi ngajar dulu. Ayo len sana. Bentar ya, iklan. Ya, lanjut lagi. Anak ibu biasa ya. Oke, tadi tuh yang ini ya. Jika dalam dan ya, lanjut lagi. Jika dalam kultur Jika dalam kultur sel berhijau daun dialirkan CO2 dan disinari, maka apa yang terjadi? Pembebasan oksigen yang berasal dari H2O, oke, fotolisis air, oke, penyerapan sinar terutama sinar nila dan merah, oke. Jawabannya 1 2 3 A. Satu lagi, bila daun disinari cahaya dengan panjang gelombang P700 akan menghasilkan apa? Tentunya di sini yang fosforilasi yang siklik ya. Kalau P700 berarti dihasilkan ATP D4 saja begitu. Itu yang beta ya. Sekarang Ibu ke Iqmal.
Ketika suatu populasi berada dalam keseimbangan hati Henry Weinberg memiliki frekuensi alih resesif lalala. Oke, nanti Ibu hitung dulu, Mah. Nanti Ibu kirimkan ya. Sebentar. Yang Iqmal dipending dulu. Yang ini dulu ya. Yang Tata dulu. Ketika kadar glukosa darah naik melebihi normal, pankreas akan mengeluarkan glukagon. Jawabannya salah. Kalau glukosa dalam darah naik, berarti dia harus diubah menjadi apa? Glikogen. Berarti harusnya insulin yang naik, bukan glukagon. Karena glukagon itu fungsinya mengubah si glikogen menjadi glukosa. Tapi kalau insulin sebaliknya, glukosa jadi glikogen gitu ya. Oke? Terus berarti yang atasnya salah, yang bawahnya glukagon mempercepat perpindahan glukosa ke dalam sel dan menyebabkan penguraian simpanan glikogen. Iya. Salah benar, jadi jawabannya D. Terus berikut ini merupakan peristiwa kontraksi otot rangka. Oke. Ujung miosin melekat pada aktin. Pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Intinya si otot rangka lagi kontraksi, itu pasti harus ada ion kalsium ya yang terlepas dari retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma nama lainnya retikulum endoplasma. Cuman kalau pada sel otot namanya retikulum sarkoplasma begitu. Terus neurotransmitter berdifusi di daerah neuromuskuler. Ujung aktin melekat pada miosin. Ujung aktin melekat pada miosin. Oke, good. Harusnya ujung miosin. Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3 A jawabannya. Oke. Siapa lagi? Yang Iqmal tunggu ya, Ma. Roti yang ditumbuhi kapang Rhizopus stolonifer tetap tidak aman dikonsumsi meskipun bagian berwarna kehijauan atau abu-abu disingkirkan. Hal ini karena pada roti tersebut masih ada spora, hifa. Oke. Pasti masih ada spora karena ada Rhizopus stolonifer itu ya. Karena kan si Rhizopus stolonifer itu salah satu jamur zygomicota yang bentuknya kapang. Jadi pasti ada akarnya, ada si hifa-hifanya pasti masih ada ya. Sporanya tentu masih ada. Jadi pasti ada sporanya, ada hifa rhizoid, ada hifa stolon. Tahu hifa stolon? Hifa yang pertumbuhannya horizontal. Gitu. Oke. Kemudian hiparizoid itu semacam akarnya lah gitu ya. Sporangium ya ada pasti. Jadi ini ada semua. Jadi jawabannya semua benar. Terus oke, nomor 11. Dalam keadaan lapar, proses katabolisme protein akan menghasilkan asam amino yang selanjutnya akan masuk. Nah, asam amino ini sebetulnya bisa masuk lewat asetil-CoA masuk ke siklus Krebs bisa. Asam piruvat ke siklus Krebs bisa. Asam piruvat melalui glikolisis bisa. Asam oksaloasetat proses. Nah, jadi 1, 2, 3 jawabannya. Karena kalau asam oksaloasetat bukan melalui proses glikolisis, tapi melalui proses siklus Krebs. Jadi jawabannya 1, 2, 3. Terus Zahra. Semakin jauh jarak transfer energi dalam tingkatan tropik, maka semakin kecil aliran energinya. Iya. Sebab energi yang dilepaskan ke lingkungan itu lebih besar dibandingkan energi yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Iya, betul. Tapi nggak berhubungan ya. Jawabannya B. Lanjut.
tuh di sini. Tadi ya yang itu. Oh ya. Bu, sel histiosit itu apa? Histiosit adalah suatu sel, itu sel hati, sel yang ada di hati, fungsinya untuk merombak eritrosit yang sudah tua atau rusak, gitu. Itu namanya histiosit. Arthropoda yang nggak punya antena apa, Bu? Oke. Kalau arthropoda itu ada 4 kelas ya. Siapa aja? Pertama ada krustase. Krustase masih memiliki antena, sama antenulanya masih ada. Terus itu berarti kalau untuk krustase udang-udangan itu 2 pasang. Kemudian yang kedua myriapoda masih ada. Myriapoda itu kalau kelabang, kaki seribu itu masih ada 1 pasang. Terus yang ketiga itu si Arachnoidea. Ya, Arachnoidea ini dia sebentar. Tidak punya antena. Kemudian kalau insekta punya, ya. Jadi arthropoda yang nggak punya antena berarti si Arachnoidea. Oke? Nah, terjawab. Terus merata. Kalau 0,5 lebih besar dari 0,5 berarti ketimpangannya tinggi, berarti dia tidak merata. Oh ya, makasih Pak. Baik. Kita coba yang Nino. Untuk Iqmal jawabannya yang C mah 42. Ya. Jadi nanti di situ untuk frekuensi ale resesifnya itu Ki ya Mal ya 0,3, berarti P-nya 0,7. Yang dicari yang ke heterozigot berarti yang carrier 2 PQ. 2 kali 0,7 kali 0,3 jawabannya 0,42 kali 100% jadi 42. Gitu mah. Lanjut. Perbedaan fermentasi aerob dan anaerob. Kalau fermentasi aerob ya, itu salah satu contohnya adalah fermentasi asam asetat atau asam cuka. Artinya jadi ketika etanol ya, ketika etanol atau alkohol sejenis alkohol ketemu dengan oksigen, ternyata itu malah membentuk CH3COOH. Nah, plus H2O. Nah, makanya ini disebut dengan fermentasi aerob. Walaupun disebutnya sebetulnya bukan aerob ya, tapi lebih ke anaerob fakultatif gitu ya. Tapi kalau fermentasi yang anaerob, itu contohnya kayak fermentasi asam laktat, fermentasi alkohol, itu disebutnya fermentasi anaerob atau fermentasi yang sama sekali tidak melibatkan oksigen. Sebetulnya sih mereka itu ada oksigennya, tapi hanya sedikit banget. Sehingga diabaikan deh, jadi tidak ada. Makanya disebutnya fermentasi anaerob begitu, ya. Oh, caranya boleh. Ya. Infiltrasi itu apa? Apa? Infiltrasi. Infiltrasi. Iya. Infiltrasi. Penyaringan yang terjadi. Infiltrasi ya. Iya, infiltrasi perkolasi. Perkolasi. Boleh difoto, kirim ke Ibu ya. Ya.
Saat awal perkembangan tumbuhan, seluruh sel memiliki kemampuan membelah. Namun pada tahap selanjutnya, pembelahan sel hanya terjadi pada bagian tertentu saja. Jaringan yang pada tumbuhan yang selalu mempertahankan kemampuan membelahnya. Jawabannya semua benar, Chris. Boleh. Kasih. Oke, Iqmal. Infiltrasi perkolasi itu semacam ini apa? Kayak penyaringan di dalam yang terjadi di dalam karena di tanah di dalam apa? Berhubungan dengan tanah, jadi lebih ke dalamnya. Jadi penyaringannya itu kan gini ya, kalau semakin banyak komponen di dalam tanah, itu kan ketika air mengalir sampai ke dalam tanah, pasti banyak komponen yang akan dia temui. Jadi secara langsung si air tadi itu akan tersaring. Nah, itu bisa dikatakan infiltrasi gitu. Oke kan? Lanjut. Oke, Bu. Oke. Zahra dulu ya. Kapsid pada virus tergolong dalam senyawa organik. Kapsid itu penyusunnya protein. Jadi B jawabannya. Gitu. Lanjut yang imun. Sel fagosit itu apa? Tadi Ibu cek dulu ya. Oke. Sel fagosit itu apa? Sel fagosit itu yang bisa memakan, pemakan. Seperti sel darah putih. Ada sel darah putih yang bersifat fagosit, jadi memakan. Jadi kalau ada benda asing, dideketin nama sel darah putih, udah deh dimakan. Itu namanya sel yang bersifat fagosit, ya. Kemudian ada lagi Spirogyra. Nah, Spirogyra itu termasuk alga hijau biru, ya. Alga hijau biru. Nah, Spirogyra ini maksud Ibu alga hijau ya, bukan hijau biru, alga hijau. Kalau alga hijau biru baru spirulina. Nah, itu suka kebalik ya. Yang ini mas Spirogyra, berarti alga hijau. Berarti kalau alga hijau, dia berwarna hijau, punya klorofil, bisa fotosintesis gitu ya. Terus pinositosis itu apa? Pinositosis itu ketika ada suatu sel, dia makan sesuatu, tapi sesuatunya itu berupa zat cair. Nah, itu namanya pinositosis. Cara ngingetnya begini. Pino, ingat Pinocchio. Pinocchio itu kalau berbohong hidungnya panjang. Kalau hidungnya panjang itu seperti air mancur. Nah, berarti itu nanti yang pokoknya yang cair-cair yang masuknya gitu ya. Kalau kita makan namanya ya proses makan aja gitu. Tapi kalau kita minum, ya namanya ya minum. Tapi kalau suatu sel minum itu namanya pinositosis begitu. Tapi kalau si sel makan namanya fagositosis begitu. Oh ya, siap. Ibu buka lain lagi. Ya. Lipopolisakarida itu adalah suatu lemak gabungan, biasanya dia bergabung dengan karbohidrat, ya. Terus oke, pertanyaan yang Eja. Kepotong, ya. No. No. Iya. Dadah. 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 Dadah.
ini yang mandinya cowok apa cewek ya? Dikatakan nggak ja? Yang mandinya nggak? Kenapa, Bu? Jam ja. Yang mandi di soal ini itu soalnya kepotong ya yang atasnya. Katanya di sini pasangan tersebut memiliki kebiasaan berendam di air panas setiap mandi, sana gitu ya. Tapi hubungan berendam di air panas dengan sulitnya memperoleh keturunan apa katanya gitu. Memang kalau sering berendam di air panas itu tidak baik ya, terutama dalam proses spermatogenesis, pembentukan sperma. Karena pembentukan sperma yang paling baik itu adalah di suhu tubuh kita kan antara 36 sampai 37, tapi minus 3. Jadi sekitar 33 sampai 34 itu yang paling optimalnya gitu. Terus kalau masalah ovum itu kan sebetulnya dari si spermanya yang seharusnya, kalau ovum mah istilahnya it's okay gitu ya. Gitu. Sebentar guys. Nah, jadi yang pertanyaan Eja itu jawabannya betul yang B, ja. Ya, jadi lebih ke yang B. Karena lebih ke yang berhubungan dengan si produktivitas sperma dari si cowok gitu, ya. Karena gini, kalau spermanya bagus ya, nanti pasti pergerakannya bagus. Kalau pergerakannya bagus ya otomatis pasti kan akan bertemu dengan ovumnya, dia lebih siapa cepat dia dapat, istilahnya kan gitu. Tapi kalau misalnya spermanya kurang aktif, kemudian jelek gitu ya, pergerakannya tidak sebaik yang seharusnya, nah itu memang akan menghambat fertilisasi, bisa gitu ja ya. Oke. Terus itu yang satu, yang kedua. Oke. Gitu ja ya. Oke. Siapa lagi? Yuk. Oke. Silakan, ada pertanyaan lagi boleh. Ciri dari lumut kerak. Lumut kerak itu merupakan atau disebut sebagai tumbuhan talus, ya. Kenapa? Karena memang si akar batang daunnya belum sejati, jadi masih belum jelas, masih tidak jelas. Terus lumut kerak itu apa dong, Bu? Ini adalah hasil simbiosis antara jamur dengan fungi, antara fungi dengan alga, ya. Jadi ketika alga dengan fungi mereka bersimbiosis membentuk lichen, itulah yang dinamakan dengan lumut kerak. Mereka memang lumut kerak ini bisa dijadikan sebagai indikator pencemaran udara, karena lumut kerak itu tidak mampu mentoleransi si polutan-polutan yang ada di udara. Makanya kalau misalnya ada polutan, mereka langsung menampakkan diri. Bisa nempel di pohon, bisa nempel di bebatuan, seperti itu, ya. Bu, Yes. kalau tumbuhan kena hujan asam, mati nggak? Bisa, lama-lama bisa mati. Tapi nggak langsung mati. Nggak langsung mati. Jadi pelan-pelan matinya apa gimana? Pelan-pelan. Oh. Harus ada proses dulu. Oke, makasih, Bu. Oke. Ayo yang belum bertanya silakan.
Rosan, Inde. Nah, ada lagi. Pengangkutan zat hara dan hasil fotosintesis pada Bryophyta yang itu tidak menggunakan. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu apoplas atau apa itu simplas. Pengangkutan zat pada tumbuhan itu ada dua. Ada pengangkutan zat di dalam pembuluh angkut itu sendiri, itu namanya pengangkutan intravaskuler, yaitu melalui floem atau xilem, ya. Tapi zat yang diangkutnya beda. Kalau melalui floem berarti zat yang diangkutnya adalah hasil fotosintesis. Tapi kalau dia melalui xilem berarti yang diangkutnya adalah air dan juga zat hara. Nah, kalau pengangkutan di luar xilem dan floem, misalnya si pengangkutannya itu melalui dinding-dinding sel, ya, atau juga ada yang melalui menembus langsung ke sitoplasmanya misalnya, atau langsung ke istilahnya apa tuh, ke sel-sel lain selain xilem dan floem tapi langsung menembus bagian tengah atau sitoplasma, itu namanya simplas. Tapi kalau lewat ruang-ruang antar sel, dinding sel, itu namanya apoplas, ya, begono. Nah, jadi di sini untuk pengangkutan zat hara hasil fotosintesis itu tidak menggunakan gini. Karena yang namanya Bryophyta itu tidak punya pembuluh angkut, jadi pasti pengangkutannya secara ekstravaskuler, ya. Nah, cuman kan di sini nggak mungkin kalau 2 dan 4 nggak mungkin, jadi pasti jawabannya 1 dan 3. Bagus. Ya, jawabannya 1 dan 3. Terus udah di sini. Oh, belum ada lagi. Hormon pada tumbuhan yang fungsinya beranalog dengan trombokinase. Trombokinase ini buat apa sih? Coba ada yang tahu nggak? Betul, jadi trombokinase itu begini. Ketika misalnya ibu ibaratkan Reja, karena Reja semangat, ya. Reja itu terluka. Reja mengalami luka di bagian tangan. Set. Nah, ketika ada luka di bagian tangan, itu kan di dalam tubuh, di dalam aliran darah Eja itu pasti ada yang namanya trombosit. Ketika si trombositnya, gini, ulang ya, kan terluka, set. Nah, si luka ini ternyata membuat trombosit Eja menjadi pecah. Ketika trombosit Eja pecah, dihasilkanlah enzim trombokinase, gitu, ya. Nah, nanti lama-lama akan memicu ada faktor-faktor lain yang bisa membuat terbentuknya si benang-benang fibrin dan akhirnya luka-luka Eja tertutup deh, begitu, ya. Nah, berarti yang identik dengan trombokinase itu adalah asam traumalin. Trauma karena terluka. Jadi itu adalah hormon penutup luka. Nah, gitu ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang A, traumalin. Terus mikrografi pada suatu sel tikus sedang membelah menunjukkan adanya 19 kromosom masing-masing terdiri dari 1 kromatid. Dari informasi tersebut bahwa diketahui ini diambil dari fase Nah, ini diambil dari akhir telofase 1, akhir telofase 2 ada nggak? Satu kromatid, ya. Kalau satu kromatid berarti dia harus bentuknya yang kayak baling-baling bambu Doraemon, ya. Harusnya itu. Kalau awal telofase meiosis 1 itu masih bentuk X.
gitu, masih 2 kromatid dia ya. Akhir profase no. Nah, paling ini no. Paling awal anafase meiosis 2. Ya. Jadi jawabannya D ya untuk Zahra. Jawabannya D Zahra ya. Lanjut. Yang Johannes. Perhatikan gambar stomata berikut. Ketika sel penjaga mengembang, pori stomata itu terbuka. Hal ini terjadi karena mikrofibril dinding sel penjaga tersusun secara mikrofibril. Horizontal ya, secara horizontal. Jadi kan makin ke pinggir jadi pasti makin melebar. Jadi horizontal. Oke. Terus satu lagi. Nah, ini. Yang C ya, Jo apa itu? Jonathan ya, yang C. Terus, ya kita lihat di sini. Iya. Sok, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh, boleh. Faktor pembukaan dari stomata itu biasanya ada akumulasi dari ion-ion seperti ion natrium, ion kalium. Ketika ion kalium banyak yang masuk ke dalam sel, berarti otomatis air juga banyak masuk, otomatis nanti si sel penjaganya ngegayot jadi ngebuka, jadi nanti si celahnya makin gede, makin besar. Tapi kalau misalnya banyak air yang keluar dari si sel penjaga, jadi nanti makin menutup. Jadi semakin banyak ion-ion yang masuk ke dalam sel penjaga, maka akan semakin banyak air yang masuk juga. Nah, itu maka akan semakin besar si celah stoma dan si sel penjaga nanti yang makin ngebuka gitu ya, makin istilahnya ngegedein dan ngebuka. Karakteristik kingdom animalia di sini yang jelas yang dua ya, metazoa jadi punya jaringan sejati sedangkan parazoa tidak ya. Dua iya, memiliki simetri tubuh berupa simetri bilateral. Tidak hanya simetri bilateral, tapi di sini yang ditanya itu karakteristik kingdom animalia. Itu kingdom animalia secara total atau hanya untuk selomata dan juga aselomata? Oh enggak ya, kayaknya ini secara umum ya, untuk animalia secara umum. Berarti kalau begitu nomor 2 iya, dan juga nomor 2 dan 4 berarti. Karena kalau yang ketiga ya,
ini simetri bilateral, tidak hanya bilateral karena ada animalia yang juga simetrinya radial. Jadi jawabannya ke 2 dan 4 ya, Chris ya. C. Kuncinya coba lihat. Oh, maaf. Benar Chris yang D. Karena ada animalia yang bernama Porifera, dia termasuk parazoa. Betul saya. Jadi jawabannya D. 4 saja, betul. Thank you. Interaksi kompetisi akan terjadi apabila relung dasar fundamental Nietzsche dari dua spesies yang berbeda saling selingkuh, sebab selingkupan merupakan relung yang sesungguhnya dari dua spesies tersebut benar-benar berhubungan A. Relung itu ini Nietzschea. Jadi semacam peranan organisme dalam suatu ekosistem gitu ya. Ayo Yoga bertanya dong. Ayo Ga bertanya. Ayo Rosan bertanya. Ayo Pe. Ayo Hudi.
Bu, kalau contoh suksesi yang ada di perairan gimana? Suksesi perairan. Suksesi itu kerusakan, semacam kerusakan. Misalnya kerusakannya di perairan gitu ya. Banjir misalnya gitu. Tapi kalau ibu contohkan suksesi dulu ya, kayak gini. Misalnya ada terjadi gunung meletus di mana tuh dulu tuh, di sekitar daerah Gunung Merapi ya. Nah, ternyata saat Gunung Merapi meletus itu mengakibatkan ekosistem di sekitarnya, bahkan itu hampir sebagian luas Jawa Timur kalau tidak itu rusak, terutama yang di dekat Gunung Merapi gitu ya. Nah, berarti kan si wilayah tersebut mengalami suksesi ya, atau mengalami kerusakan. Nah, pertanyaannya begini, kalau misalnya si sekitar Gunung Merapi tersebut mengalami kerusakan, bisa nggak sih Bu kembali lagi normal seperti ekosistem pada awalnya? Jawabannya bisa, tapi perlu waktu. Nah, itu harus dari adanya tumbuhan perintis seperti lumut kerak, lumut ya. Dan karena gini, kalau ada lumut berarti nanti dia bisa memicu tumbuhnya atau timbulnya kehidupan di tempat tersebut. Jadi yang tadinya pohon-pohon atau tumbuhannya cuman tumbuhan tingkat rendah, lama-lama akan maju menjadi tumbuhan tingkat tinggi seperti itu ya, sampai akhirnya mereka ini mencapai komunitas klimaks. Ketika sudah mencapai komunitas klimaks berarti sudah berhasil melewati suksesi dan pada akhirnya bisa berkembang menjadi ekosistem hutan yang yang utuh begitu ya. Yang perintis itu teh apa sih, Bu? Perintis itu jadi dia itu yang pertama hidup di situ dan bisa memicu organisme lain untuk hidup di situ gitu. Kayak misalnya lumut kerak atau misalnya lumut. Ketika ada lumut, spora-spora lumut yang berterbangan kan bisa memunculkan tumbuhan lumut di situ. Kalau tumbuhan lumutnya rimbun banyak, pasti akan memicu hewan-hewan untuk datang ke sana. Untuk makan lah, untuk berkembang biak lah, nanti mereka beranak pinak, udah deh pada akhirnya jadi ekosistem yang besar, begitu. Oke, Bu. Oke. Kasih, Bu. Oke kan. Hudi, kepotong soalnya. Oh, enggak deh. Jawabannya yang C, di. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak bervegetasi apa, Bu? Apa? Tidak bervegetasi. Berarti tidak ada tumbuhan di situ. Oh, jadi sebelumnya tuh gak ada tumbuhan. Mengenai hal apa?
Ya kan apa sih? Suksesi primer. Mm-mm. Aku Jadi nggak ngerti itu apa maksudnya. Kalau misalnya suksesi primer kan tidak bervegetasi. Kalau sekunder yang telah bervegetasi. Aku nggak ngerti vegetasi itu apa. oke, gini say. Kalau suksesi primer biasanya kerusakannya total. Jadi pasti harus diawali. Jadi benar-benar tidak ada vegetasi sama sekali, tidak ada tumbuhan sama sekali. Karena kerusakannya total. Makanya harus diawali dengan adanya tumbuhan perintis. Tapi kalau yang suksesi sekunder itu kerusakannya hanya sebagian. Jadi tidak semua si ekosistem di situ rusak. Berarti kan minimal masih ada tumbuhan-tumbuhan yang tersisa. Nah, makanya yang suksesi sekunder itu bisa melanjutkan dari tumbuhan yang ada untuk mencapai komunitas klimaksnya gitu. Jadi vegetasi itu si tumbuhannya gitu. Oke, oke. Cip. Silakan, ada 2 menit lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ibu, sel fagus itu apa? Sel fagosit itu sel yang memakan, sel pemakan. Contohnya sel darah putih. Jadi sel darah putih itu bersifat fagosit. Oh my god, lupa belum difoto. Astagfirullah. Oke ya, untuk absen. Coba, ayo hadir dulu, di on kan dulu kameranya. Ibu foto dulu ya. Kok ibunya gelap ya? Asik. Ayo on kan dulu. Kristo, Kanaya, Fai. Kameranya on kan dulu yuk. Rosan masuk lagi. Ya. Kita foto dulu. Siap, silakan bergaya. 1, 2. Asik. Oke. Ulangnya sekali lagi. 1, 2. Oke. Foto. Jadi kalau yang tadi masuk terus keluar nggak masuk lagi, nggak ke foto deh ya. Asik. Ya silakan, 1 menit lagi, ada yang mau ditanyakan lagi? Sel B, sel T, oke. Sel B, sel T termasuk sel limfosit. Dia mereka salah satu dari sel darah putih. Jadi sel darah putih itu kan ada yang granulosit, ada yang agranulosit. Nah, yang agranulosit ini ada 2, yaitu monosit dan limfosit. Limfosit ada 2, ada limfosit B, ada limfosit T. Limfosit B ada 4 macam, yaitu B pembelah, kemudian sel B plasma, B memori, sama ternyata 3 B ya. B pembelah, B memori, B plasma, masa ada satu lagi, udah 3 kalau nggak salah ya. Nah kalau yang T ada 4, T helper, T killer, T suppressor, T memori. Nah gitu ya. Jadi B ada 3, T ada 4.
Nah, buat apa sih sel B plasma? Sel B plasma sebagai penghasil antibodi. Tapi kalau B pembelah, dia adalah sel yang merangsang sel darah putih untuk membelah atau untuk tumbuh ya. Kemudian si sel B memori itu fungsinya untuk mengingat antigen spesifik ya. Kemudian yang sel T-nya. Sel T tadi ada T helper. T helper itu yang mengendalikan semua sel limfosit ya. Jadi baik sel limfosit B maupun T itu dikendalikannya oleh T helper. Oke. Kemudian untuk T killer itu pembunuh. Jadi sel yang bisa bunuh sel target. Kalau untuk T suppresor dia menghentikan respon imun, dan kalau T memory dia mengingat antigen spesifik. Begitu ya. Oke, kita lihat di sini jam berapakah? Oke. Alhamdulillah pertanyaan dari Johannes tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Oke, Ibu cukupkan sekian aja, nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya? Oke, kebetulan udah lowbat juga ya laptop ibunya, dan kaliannya juga pasti harus persiapan untuk nanti subuh ya, untuk sahur ya, bisi kesiangan. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi yang belum terjawab satu persatunya, silakan dicatat dulu. Nanti pas CG tanyain ke ibu pas diskusi ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Lain-lain? Tidak ada ya? Sekali lagi ibu foto ah. Takutnya ada yang belum ikutan ke foto tadi ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Sip. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ibu cukupkan sekian saja ya, karena kita sampai 10.15. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan juga kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam, makasih Bu. Sama-sama. Yuk. Terima kasih Bu Gina. Oke, Pak Redi. Dadah.